Pernah nemu kosan di Jakarta harganya cuma 300.000 sebulan? Jangan buru-buru seneng. Gue mahasiswa baru yang tergiur harga kosan tua ini. Bangunannya gede, tapi sepi banget. Penjaganya, Pak Slamet, cuma senyum kaku waktu gue bayar lunas. Dia bisik-bisik, jangan pernah keluar kamar di atas jam 12 malam. Malam pertama, gue kebangun jam 1 pagi. Ada suara sapu lidi di halaman. Srek, srek, gue ngintip dari jendela. Gak ada siapa-siapa di sana. Tapi sapu itu bergerak sendiri, membersihkan tanah dari rambut rontok panjang yang jumlahnya ribuan. Kamar sebelah gue itu kosong melompong. Tapi kenapa tiap malam ada yang ngetok dinding? Masih di kosan 300.000. Udah 3 hari gue di sini. Tiap jam 2 pagi, ada suara ketukan pelan dari dinding sebelah kiri. Tok, tok, tok. Awalnya gue kira tikus. Tapi malam ini, polanya berubah. Dia ngetok, gue iseng balas ngetok dindingnya. Tiba-tiba, ketukannya berhenti. Hening banget. Jantung gue deg-degan. 5 detik kemudian, suara ketukan itu pindah. Bukan dari dinding lagi, tapi persis dari bawah kasur tempat gue rebahan. Jangan pernah natap cermin kamar mandi kosan ini lebih dari 5 detik berturut-turut. Kosan ini cuma punya 1 kamar mandi luar. Lampunya suka kedap-kedip. Tadi malam gue cuci muka jam 11:30. Pas gue angkat kepala natap cermin, ada yang aneh. Pantulan gue telat sedetik. Gue gerakin tangan, pantulan gue baru gerak. Tiba-tiba pantulan di cermin itu tersenyum lebar. Padahal wajah gue lagi ketakutan. Dia angkat jarinya dan mulai menulis sesuatu di embun cermin dari arah dalam. Buka pintunya. Aku kedinginan. Mitosnya kalau kecium bau melati, dia ada di dekat kita. Gimana kalau baunya nempel persis di bantal yang lagi lo tidurin? Udah seminggu gue kurang tidur di kosan ini. Hawanya selalu sumpek. Malam ini, bau melati itu muncul lagi. Tapi kali ini pekat banget sampai bikin mual. Gue udah bongkar lemari, ngecek ventilasi, bahkan ngintip ke bawah kasur, tapi nihil. Akhirnya gue nyerah dan telentang nyoba merem. Pas gue mulai setengah sadar, ada setetes air dingin jatuh tes tepat di dahi gue. Teksturnya kental. Bau anyir tiba-tiba nyampur sama wangi melati, merasuki paru-paru gue. Gue pelan-pelan buka mata. Di langit-langit kamar yang gelap, ada sosok wanita pucat menempel merangkak seperti laba-laba. Lehernya patah, matanya melotot ke arah gue, dan rambut hitamnya yang basah menjuntai panjang perlahan menyapu wajah gue. Penjaga kosan ini cuma ngasih 1 aturan mutlak, jangan pernah ajak bicara Rini yang tinggal di ujung lorong. Pak Slamet wanti-wanti gue dari hari pertama. Katanya Rini di kamar 13 itu kurang waras dan sering ngamuk. Tapi jujur, gue selalu lihat Rini senyum sedih ke gue tiap pagi. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu kayak orang minta tolong. Hari ini, pas kosan sepi, gue nekat samperin dia. Gue ketuk pintunya pelan, nanya kenapa dia dikucilin. Rini menatap gue lama banget. Tiba-tiba air matanya netes. Tangannya yang dingin dan gemetar ngeluarin HP. Ngetik sesuatu dengan cepat. Lalu layarnya dihadapkan ke gue. Di situ tertulis, tolong lari sekarang. Pak Slamet itu udah meninggal bunuh diri 5 tahun yang lalu. Di kamar mandi luar. Selama ini, kamu bayar uang kos ke siapa? Abang nasi goreng yang lewat di depan kosan sepi jam 3 pagi itu, mending jangan pernah lo panggil. Sejak tahu fakta gila soal Pak Slamet, gue makin parno dan mutusin begadang. Jam 3 pagi perut gue keroncongan. Di tengah keheningan, terdengar suara ting, 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 ketukan wajan. Abang Nasgor. Gue langsung panggil dari jendela lantai 2. Dia berhenti tepat di bawah lampu jalan yang kedap-kedip, bikin pesanan dengan gerakan kaku tanpa ngomong sepatah kata pun. Suara sodetnya bergesekan sama wajan terdengar aneh, kayak orang ngasah pisau. Pas gue turun ke gerbang buat ambil dan bayar, gue ngerasa ada yang ganjil. Gue nunduk perlahan, kakinya melayang sejengkal dari aspal. Begitu nyadar, gue lari balik ke kamar ngunci pintu. Pas bungkusnya gue buka dengan tangan gemetar. Isinya bukan nasi, melainkan tumpukan belatung hidup yang menggeliat di atas tanah merah kuburan. Pernah dengar mitos frekuensi gelombang radio rusak? Katanya itu gerbang buat nangkap suara dari dunia orang mati. Di sudut kamar kos gue ada sebuah radio jadul kayu yang udah mati total. Kabel colokannya bahkan udah putus digigit tikus. Malam ini, di luar hujan badai campur petir. Tiba-tiba, klik, lampu indikator radio itu nyala merah menyala. Kresek, kresek. Suara statis mendominasi ruangan, bikin bulu kuduk gue berdiri.
Perlahan, white noise itu berubah jadi suara isak tangis cewek yang lirih dan putus asa. Tangisannya makin lama makin jelas, diiringi suara kuku menggaruk kayu. Lalu dia menyebut nama gue berulang kali. Dito, tolong aku. Di sini gelap banget, Dit. Aku kedinginan. Napas gue seakan berhenti. Gue kenal betul suara itu. Itu suara Risa, pacar gue yang hilang diculik 2 tahun lalu. Kamar Rini, kamar nomor 13 yang terlarang itu. Pintunya terbuka sedikit malam ini. Dan gue masuk. Gue udah di ambang batas kewarasan. Gue butuh jawaban atas semua teror di kosan jahanam ini. Lorong terasa lebih panjang dan gelap dari biasanya. Gue dorong pintu kayu nomor 13 secara perlahan. Cikit, engselnya berderit panjang. Udara di dalam sedingin es, dan bau kapur berus langsung nusuk hidung. Kamar itu kosong melompong, debunya tebal. Di tengah ruangan, cuma ada satu ranjang besi berkarat. Di atas kasur kapuk yang sobek, duduk sebuah boneka porselen usang. Kepalanya tertunduk. Saat gue melangkah mendekat, kepala boneka itu tiba-tiba berputar 180 derajat menatap gue. Pintu di belakang gue tertutup dengan suara bantingan keras. Dan suara Rini berbisik persis di telinga kiri gue. Gak ada jalan keluar lagi, Dito. Duk. Di bawah tumpukan kasur berjamur di kamar 13, gue nemu buku harian tua yang halamannya lengket karena darah kering. Terjebak di kamar ini, gue panik nyari jalan keluar. Di sudut lantai, mata gue tertuju pada sebuah buku catatan kecil bercover kulit pudar. Isinya ternyata catatan harian penyewa kamar ini sebelum Rini. Halaman awal isinya keluhan biasa, tapi makin ke belakang, tulisannya makin berantakan bak orang kesetanan. Halaman terakhir ditulis dengan tinta merah atau mungkin darah. Tanggal 14 Maret, aku nggak tahan lagi. Bau anyir, ketukan di dinding, bayangan di cermin. Mereka minta temen. Malam ini aku mutusin buat nyusul mereka. Ada selembar foto usang yang diselipkan di sebelah tulisan itu. Jantung gue mau copot saat lihat objek fotonya. Di foto itu, terlihat seseorang mati gantung diri di kamar ini. Dan wajah orang itu adalah wajah gue sendiri. Bikin jantungan kan? Yuk like, subscribe, dan share biar kalian gak pernah ngalamin hal ini. Kalau kamu mahasiswa rantau yang nemu iklan kosan 300.000 di daerah Jakarta, gue mohon, lari sejauh mungkin. Gue akhirnya ingat semuanya. Ingatan yang diblokir otak gue bertahun-tahun merembes keluar. Gue lari sekuat tenaga mendobrak pintu kamar 13, melewati lorong yang mendadak penuh bercak darah, menuju halaman depan. Di sana, Pak Slamet masih terus menyapu tumpukan rambut rontok dalam diam. Gue teriak minta tolong ke arah jalan raya. Dia pelan-pelan menoleh ke arah gue. Wajahnya rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Pandangan gue seketika kabur dan gelap gulita. Saat gue membuka mata, suasana berubah normal. Cerah, tapi tubuh gue kaku. Ada seorang mahasiswa baru bawa koper menatap gue bingung. Permisi mas, ini benar kosan 300.000 itu ya? Mas yang jaga kosannya. Gue mau teriak memperingatkan dia, tapi mulut gue bergerak sendiri, tersenyum kaku dan menjawab dengan suara serak, iya. Tapi ingat, jangan pernah keluar kamar di atas jam 12 malam ya. Tamat. Kalau kalian suka ending gila ini, kasih like, subscribe, dan share ke semua teman kalian. Pernah merasa dikejar-kejar tagihan sampai ke ujung dunia? Bayangkan jika notifikasi di ponselmu bukan dari bank, tapi dari entitas alam gaib. Waktunya bayar. Kak, begitu bunyi pesannya. Dan saat layar menggelap, kau akan melihat siapa yang sebenarnya sedang menunggumu di balik pantulan kaca. Kenalin Bagas, pemuda yang nekat meminjam uang di aplikasi Dana Kliwon. Dia pikir bunganya rendah. Ternyata bunganya butuh tumbal nyawa setiap malam Jumat. Lampu mulai berkedip, suhu ruangan turun drastis. Saat tombol setuju ditekan, kontrak dengan kegelapan resmi dimulai. Tidak ada jalan kembali bagi si peminjam. BRK, pintu kos digedor keras. Tapi jangan harap itu kurir paket. Melalui lubang kunci, hanya ada satu mata merah raksasa yang menatap balik. Permisi, Kak Bagas. Ini genderuwo debt collector. Membawa clipboard, memakai ID card resmi, dan siap menagih cicilan dosa yang sudah jatuh tempo. Terornya makin absurd. Pocong kirim selfie di depan pintu, laptop mengetik rumus bunga majemuk sendiri, hingga video call penuh kemarahan dari penghuni kubur. Mbah Joyo berteriak dari dalam kain kafannya. Kuburannya didemo hantu-hantu karena utangmu belum lunas. Di alam gaib, skor kreditmu sungguh sangat hancur. Dana Kliwon, cairnya cepat, terornya abadi. Ingat, bayar utangmu sekarang,
Atau biarkan mereka yang datang menjemputmu ke dimensi lain.